Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-temanku dimanapun anda berada? Semoga sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita lanjut saya mau melihat dulu pendapat teman-teman semuanya. Oke, kalau seandainya teman-teman setuju, oke, sepakat satu suara sama saya bahwa pinjol ini dibubarkan sama pemerintah di tahun 2025 ini, saya mau melihat. Oke, silakan teman-teman subscribe dan like video ini. Dan kalau seandainya teman-teman tidak setuju, berharap pinjol ini semakin berkembang, semakin banyak dan memakan korban sebanyak mungkin, oke, orang banyak galbay, silakan, oke, tidak usah subscribe dan tidak usah like channel ini, oke. Saya mau melihat berapa banyak orang yang setuju dan berapa banyak orang yang tidak setuju pinjol dibubarkan dari tanah air kita ini, oke teman-teman semuanya. Karena kenapa saya bertanya seperti itu? Karena sudah banyak sekali, oke, kasus-kasus pinjaman online orang-orang sampai menyelesaikan hidup cuma gara-gara hutang 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan paling besar itu 5 juta, oke, tidak lebih dari itu mereka sampai mengakhiri hidup seperti kasus kemarin itu di Tangerang Selatan, habis itu di Kediri, oke. Mereka itu adalah korban-korban pinjaman online. Jadi sampai saat ini saya tekad bulat saya, oke, mengajak teman-teman semuanya bahwa pinjol ini secepatnya harus dibubarkan, oke. Kemarin kita melihat informasi terbaru bahwasanya OJK mengganti nama pinjol dengan istilah pindar. Menurut saya pribadi itu tidak ada gunanya, oke, tidak bermanfaat, tidak memberi solusi kepada masyarakat, oke. Nah, kemarin lagi saya melihat berita di Metro TV bahwasanya Komisi 11, oke, Komisi 11 DPR RI mau memanggil pihak OJK. Semoga saja secepatnya pihak OJK dipanggil sama pihak DPR RI Komisi 11. Coba pertanyakan Bapak DPR, apa fungsi dari OJK ini yang memberikan izin kepada pinjol-pinjol legal khususnya, oke. Saya lihat saja sebentar, oke. Ada kasus ini, oke, dari saudara kita yang komentar di channel kita kemarin, Media Terkini. Saya sudah nggak habis pikir sama Kredipo, oke, katanya, oke, legal, oke, pasti sudah legal, oke, berasa ilegal, sumpah kaget dengar yang legal seperti Kredipo bisa sesadis itu naginya, nggak kenal waktu, tenor, ancaman, maksa, sangat-sangat memaksa dalam penagihan. DC nyuruh jual barang sampai ditunggu, dia nggak peduli aturan OJK katanya, dan dia bilang kalau mau lapor silakan lapor, nggak bakal didengerin katanya, dia nggak takut katanya. Ini pengalaman saya dengan Kredipo dan bacot-bacot DC-nya cicilan 1 juta berasa nagih 1 miliar. Ini adalah contoh dari saudara kita yang ada meminjam di Kredipo. Kredipo sudah pasti resmi OJK dan legal, oke. Sudah lama pinjol ini besar sekali, raksasa sekali, oke. Nah, ini yang sudah mereka lakukan sangat-sangat di luar batas, bahkan lebih dari ilegal menurut saya, oke. Ini kalau seandainya OJK mau melihat, ini sudah wajarnya pinjol-pinjol ini diberi sanksi, diberi teguran yang tegas, diberi peringatan yang tegas bahwasanya mereka tidak boleh semena-mena para nasabah, oke. Nasabah meminjam itu karena mereka kepepet, bukan mereka untuk dicekik atau diperas keringatnya sama pinjol, oke. Sudah tahu mereka sudah tidak ada uang, meminjol itu karena mereka tidak ada uang, teman-teman. Kalau seandainya orang punya uang, mana mungkin orang mau lari ke pinjol, oke. Tidak ada ceritanya orang lari ke pinjol kalau seandainya uangnya masih ada. Tetapi ketika sudah jatuh tempo, sudah jatuh tenor, DC sangat luar biasa menagih pada pihak nasabah, oke. Jadi mulai saat ini kita harapkan, oke, Komisi 11 DPR RI itu adalah wakil kita, wakil rakyat. Coba panggil OJK supaya memberi tegas, oke. Kalau seandainya mereka tidak bisa menegaskan para pinjol-pinjol ilegal, legal itu sama saja, oke, sebelah 12. Legal sama ilegal itu sama saja kalau menurut saya. Contohnya barusan saya berikan komentar dari teman, itu penagihan dari Kredipo sudah pasti resmi ilegal. Mereka tidak menggurui, silakan katanya. Kalau mau melapor, lapor saja, oke. Mereka tidak takut sama OJK. Nah, dari sana saja kita sudah lihat, oke, bahwasanya pinjol ini sudah sangat berani dengan OJK. Berarti OJK-nya yang tidak tegas sama pinjol-pinjol ini, oke. Sampai-sampai orang menyelesaikan hidup gara-gara siapa? Ya gara-gara DC pinjol yang menagihnya, mengintimidasinya kepada pihak nasabah. Sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat di luar batas, oke. Harapan kita Bapak Prabowo baru dilantik, semoga saja 100 hari kerja bisa menyelesaikan perpinjolan yang ada di Indonesia ini. Karena sudah banyak sekali korban-korban yang berjatuhan. Jangan sampai di tahun 2025 ini semakin banyak korban-korban gara-gara pinjol-pinjol yang tidak bertanggung jawab, oke. 97 pinjol itu saya yakin mereka adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, harusnya mereka dibubarkan, oke. Kalau seandainya memang harus dibubarkan atau ditutup pinjol ini sama pemerintah,
pemerintah. Silakan teman-teman like video ini, kita bangun suara yang banyak, kekuatan yang banyak, petisi yang besar supaya pinjol ini cepat dihapuskan atau diselesaikan, dibubarkan sama pihak pemerintah Bapak Prabowo Subianto, Ibu Sri Mulyani. Oke, habis itu Komisi 11 dan juga OJK yang paling bertanggung jawab, karena OJK lah yang memberi izin sepenuhnya kepada pihak pinjol. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Silakan subscribe dan like kalau seandainya video ini bermanfaat. Kalau seandainya cocok silakan di share juga. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menjalankan hidup teman-teman, jangan sampai takut sama pinjol. Terima kasih.